Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting sekaligus nanti saya review hasilnya seperti apa untuk ONU atau ONT baru dari GG-Selling. Ini adalah ONT atau wireless router modelnya G609 Xpon, artinya bisa untuk GPON dan juga bisa untuk IPON. Jadi ini adalah salah satu produk terbarunya dari GG-Selling yang benar-benar baru. Jadi ini dari tokonya memberikan garansi 6 bulan ganti unit. Untuk spesifikasinya kurang lebihnya sama seperti router-router baru dari GG-Selling yang lain. Jadi ini untuk antenanya 5 dB. Kemudian untuk portnya, port nomor 1 gigabit dan nomor 2, 3, 4 ini fast Ethernet atau 100 Mbps. Kemudian untuk firmware-nya di dalamnya Xpon yang sudah support OMSI yang biasanya bekerja atau digunakan pada OLT ZTE. Jadi sudah support OLT ZTE juga. Di sini, di bagian sini untuk port adapternya atau barel fiber optiknya yang berwarna biru, jadi SC-UPC ya. Tentunya akan lebih aman untuk meminimalisir hilangnya redaman. Secara fisik, routernya seperti ini. Di sini ada lampu-lampu indikator lengkap, sudah bertuliskan abjad ABC seperti ini, tidak bertuliskan teks Cina, karena memang ini sudah di branding dari GG-Selling dan disebutkan ini memang produk baru, terlihat dari fisiknya juga ya. Sini ada tombol WPS, WLAN, dan juga tombol reset. Dan buat info, ini juga aman untuk direset karena sudah saya testing. Kemudian di sini ada tombol power, adaptor, lubang adaptor, USB, telepon, dan ada tempat atau lubang untuk ditempel ke tembok ya. Jadi langsung saja saya proses penyetingan dulu. Saya coba setting dengan 2 mode, PPPoE rumahan dan juga hotspot voucheran dalam satu alat ya. Ini saya dapat yang ada adaptornya. Untuk adaptornya juga bagus ya. Jadi ini bukan adaptor yang kopong atau yang enteng, tapi ya yang standar router 12 volt 1 ampere. Ini saya hidupkan dulu. Untuk hasilnya seperti apa, nanti saya pasang ini di server dan saya testing setidaknya 2 harian dengan beberapa tes, misalnya mati lampu dan lain-lain. Hasilnya seperti apa nanti saya videokan di akhir video ini. Jadi sekarang kita ke proses penyetingannya. Saya nyalakan dulu dan saya pasang kabel fiber optik ya untuk testing. Ini saya pakai adaptor bawaannya. Di paket penjualannya kita bisa memilih hanya router atau bisa juga yang disertai adaptor. Dan untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Ini untuk loss sudah tidak menyala merah dan lampu PON sudah menyala. Artinya untuk GG-Selling G609 ini sudah terhubung ke OLT saya di server ya. Jadi sekarang lanjut ke layar komputer saja untuk proses penyetingan. Ini saja gunakan wirelessnya saja, tidak pakai kabelan ya. Saya coba setting menggunakan WiFi-nya saja. Di komputer saya hubungkan WiFi ke SSID bawaannya. Ini ada GG-Selling G609 Xpon. Kemudian untuk passwordnya 1-8 ya. Ada di balik routernya. Kemudian saya coba buka alamat web manajemennya 192.168.1.1. Nah, ini untuk web loginnya sudah bisa terbuka. G609 Xpon. Untuk username super adminnya adalah super admin. Ini username full admin ya. Kemudian passwordnya GG-Selling is the best ya. Login. Nah, ini adalah tampilan awal untuk status atau device informationnya. Modelnya G609 Xpon, kemudian hardware dan software versinya V1.0, bootloader versinya V1.0.1. Kemudian di sini itu ada untuk mengatur tipe OLT. Nah, ini di bagian administration, system management, PON, mode, switch.
Di sini silakan teman-teman PON modenya jangan auto, tapi dipilih manual antara GPON atau IPON. Karena OLT saya EPON ya, jadi saya pilih yang EPON. Ini sangat berpengaruh ke nanti hasil koneksinya, jadi sangat meminimalisir terjadinya bengong ketika mati lampu misalnya ya. Jadi silakan pilih sesuai jenis OLT-nya. Jangan lupa di submit buat menyimpan. Kemudian langsung saja kita ke proses penyetingan, atau buat teman-teman yang memang mau dipasang di klien, user manajemennya silahkan diubah sesuai kebutuhan ya. Saya langsung ke network, kemudian ke one connection. Di sini saya pilih create one connection. Di bagian bawah ada tipe ya, ini bisa dipilih dulu biar nanti tidak dua kali kerja. Pilih PPPoE atau PPPoE, saya mikrotiknya tidak menggunakan VLAN, jadi tidak saya checklist. Untuk jalur PPPoE-nya LAN 1, kemudian SSID 1, servisnya internet, username-nya misalnya G609, atau silakan teman-teman sesuaikan dengan nama usernya. Yang lain ini dibiarkan saja, kemudian di create. Nah, ini cepat ya untuk loadingnya. Ini sudah jadi untuk koneksi PPPoE-nya. Saya create one connection lagi untuk membuat bridge hotspot. Jadi saya pilih tipenya dulu di bagian bawah, bridge. Kemudian saya juga jalur hotspotnya tidak menggunakan VLAN, jadi tidak saya checklist. Port bindingnya LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan SSID 2. Service listnya other. Yang ini dibiarkan kosong saja, apa adanya seperti ini saja. Kemudian di create lagi. Nah, ini sudah tersimpan. Tadi saya lihat ada TR09R feed 1011. Nah, ini adalah DHCP VLAN bawaan dari routernya atau dari ONT-nya. Ini bisa digunakan untuk meremote router ini ketika terreset atau direset oleh klien sehingga pengaturan PPPoE-nya hilang. Jadi teman-teman bisa meremote ini dari rumah saja atau dari server saja tanpa perlu ke rumah kliennya untuk melakukan penyetingan ulang. Jadi ini otomatis dari softwarenya ya, menggunakan VLAN ID 1011 atau 1011. Kemudian saya setting WLAN-nya. Di sini saya perlu mengganti, ini dibiarkan saja nggak apa-apa ya, karena nggak ada pilihan Indonesia, jadi Cina saja. Bandwidth-nya saya pilih 20 MHz untuk meminimalisir interferensi. Channelnya bisa disesuaikan sesuai channel yang masih kosong atau masih minim penggunanya, atau dipilih auto saja ya. Kemudian udah seperti ini, submit. Ini biasanya disconnect. Ke SSID setting, di choose SSID, pilih SSID 1, enable sudah enable. Ini maksimum kliennya 32, satu SSID. SSID name-nya silakan teman-teman diganti sesuai keinginan atau sesuai nama pelanggannya. Karena ini buat contoh, jadi saya biarkan saja. Saya buat SSID kedua, jadi di choose SSID, dipilih SSID 2. SSID enable-nya di checklist, ini dibiarkan saja. Yang ini saya kasih nama misalnya, biar nanti sinyalnya namanya ini ya. Kemudian di submit, sudah tersimpan. Kemudian ke menu security, di bagian security-nya di SSID 1 bisa diganti passwordnya sesuai keinginan dari pelanggannya. Ini saya biarkan saja. Kemudian untuk SSID 2, karena untuk jalur voucheran, authentication tipenya dipilih open system karena nanti kita masuknya menggunakan kode voucher hotspot. Submit. Nah, ini sudah selesai ya untuk prosesnya. Mungkin yang perlu diganti lagi di bagian, nah, kita mungkin perlu menyeting di bagian network, kemudian SNTP. Ini kalau teman-teman perlu melakukan penyetingan tanggal dan jam di sini ya. Di bagian SNTP di sini time zone-nya dipilih sesuai waktu Indonesia teman-teman. Saya pilih WIB yang Jakarta ya. Kemudian di submit. Jadi nanti biar up to date ya untuk jam di routernya. Sepertinya ini sudah selesai.
Coba sekarang kita cek di statusnya ya. Nah, ini disconnect, saya koneksikan ulang. Saya cek di bagian status, kemudian network information, di phone information dulu. Di sini sudah registered dan mendapatkan redaman minus 21,7. Ini dari ODP ya. Kemudian ke One Connection-nya, PPPoE-nya sudah enable dan sudah mendapatkan IP akhiran 254. Dan menurut deskripsi produknya, ini untuk remote manajemennya sudah bisa aktif otomatis. Jadi nanti saya coba remote IP ini apakah sudah bisa membuka web management dari G609-nya atau enggak ya. Ini sudah connect dan di komputer juga sudah ada internet akses ya. Dicoba saja. Nah, ini memang sudah bisa membuka internet ya. Jadi sudah connect untuk jalur PPPoE-nya. Saya coba koneksikan ke jalur hotspotnya. Tadi namanya hotspot G609. Dan sudah bisa membuka juga untuk login page-nya. Coba saja untuk login menggunakan salah satu kode voucher. Sudah bisa juga ya, dan mendapatkan IP dari MikroTik-nya. Kemudian saya coba untuk IP remote-nya, jadi saya hubungkan ke WiFi di luar router GG Selling-nya. Ini menggunakan router yang ada di server saya. Sudah terhubung. Tadi IP remote-nya yang ini ya. Coba dibuka. Nah, ini ada user lain yang sedang masuk, karena yang ini masih kondisinya masuk ya. Ntar saya logout kan dulu biar bisa testing remote manajemennya. Ini di logout dulu, sudah logout. Kemudian saya koneksikan ulang ke WiFi yang bukan dari GG Selling, tapi masih satu server atau satu jaringan dengan MikroTik-nya. Coba buka lagi IP remote-nya, enter, dan memang sudah bisa dibuka ya. Ya, ini sudah bisa membuka IP remote manajemennya dari GG Selling G609. Artinya memang otomatis sudah aktif untuk remote manajemennya. Selanjutnya saya testing dulu beberapa hari untuk G609 GG Selling ini. Hasilnya nanti saya cantumkan langsung di akhir video ini. Nah, saat ini router G609 sudah berjalan atau dites 2 hari. Untuk hasilnya ketika dihapus active connection dari menu PPP, itu dalam hitungan beberapa detik, bahkan tidak sampai 1 detik itu sudah connect ulang. Kemudian dites, dimatikan di sisi routernya, itu juga aman. Terus dimatikan juga dari sisi OLT-nya, juga langsung connect tidak sampai 1 menitan. Dan juga dites juga untuk diputuskan dari sisi ODP atau dicontohkan kabel putus, kemudian beberapa saat atau beberapa lama itu dipasang lagi. Lampu pon nyala dan dalam hitungan beberapa detik, tidak sampai 1 menit juga, ini akan terkoneksi lagi ke server dan bisa untuk internetan lagi. Nah, ini sudah menyala lagi. Jadi untuk kesimpulannya dari GG Selling G609 Xphone ini stabil dan tidak bengong. Jadi kurang lebihnya mungkin untuk review dari router ini seperti itu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin membutuhkan referensi. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.